gugat di MK sudah terjadi sejak 2004, betul ya? 2004, 2009, 2014, 2019, 2024. 5 kali setiap pilpres digugat di MK. Tapi baru di tahun 2024 ini, Hakim MK berhasil diyakinkan bahwa argumen yang disampaikan itu layak menjadi pertimbangan serius. Dengan apa? Dengan ada dissenting opinion dari 3 orang. Ini pertama kali, dan itu yang selalu saya sampaikan dalam berbagai kesempatan. Ya, kami hormat pada putusan MK. Kami taat karena inilah sebuah peran yang harus kita jadikan rujukan. Peran MK menjadi pemutus terakhir. Kita hormati keputusannya, tapi catatannya juga harus dihormati. Dan ini harus menjadi pegangan di dalam pemerintahan baru, baik itu nanti di DPR, baik itu nanti di pemerintah yang akan datang, untuk memastikan bahwa rekomendasi. Ini rombongan dari Semarang ini, Pak Habib Hasan Toha dan seluruh rombongannya. Monggo Pak Hasan. Kalau pernah dengar Toha Putra, nah ini beliau. Sama rombongan PKS. Percetakan buku juga. Biasa, silakan. Ada Pak Mas Rudi juga, Ketua DPW PKS DIY. Selamat datang. Oke, saya teruskan ya. Sampai mana tadi kita ya? MK. Catatan. Oh ya, catatan MK. Jadi apa yang dikerjakan oleh tim hukum yang juga dipimpin oleh Mas Ari Yusuf Amir, yang beliau dulu juga digemblengnya di Jogja, di UII, dan menjadi pilar. Banyak yang mempertanyakan waktu awal-awal saya menugaskan Mas Ari untuk menjadi ketua tim hukum. Itu ya, waktu itu banyak mempertanyakan kenapa Mas Ari dan lain-lain. Saya sampaikan kita membutuhkan seorang aktivis yang bisa membangun jejaring, yang bisa menerjemahkan kerja besar hukum terkait dengan pilpres dalam langkah-langkah praktis dan kerja konkret, yang sampai kemudian akhirnya kita memiliki sebuah rentetan argumen dan dalil yang bisa dibawa ke MK kemarin, yang alhamdulillah berhasil meyakinkan. Itu hampir saja, itu kalau 1 tambah itu 4 tuh. Betul ya? Tambah ini 4, dan itu bukan sesuatu yang sederhana. Jadi, nah sekarang kita di sini alhamdulillah kumpul semuanya. Kalau boleh tahu, katanya ada yang datang dari jauh-jauh ya hari ini. Yang paling jauh dari mana ini datang? Bengkulu. Kalau Temanggung masih dekat, Bu. Becar bisa, Pak. Ada Jember, Pak. Dari mana yang jauh ini? Bengkulu, Masya Allah. Ada yang Bengkulu. Tepuk tangan buat yang dari Bengkulu nih, ada di sini. Lumajang, Jember. Semarang, Lumajang, Lamongan, Sleman. Boyolali, Tuban, Masya Allah.
Apa artinya ini? Semangat perubahan tidak pernah padam di antara kita semua. Jadi, Bapak sekalian, teman-teman seperjuangan, tadi sudah disampaikan 2 kali, sekali oleh Bang Tamsil, sekali oleh Mas Lukman, bahwa perubahan ini adalah sebuah perjuangan yang tidak berhenti ketika pengumuman Pilpres selesai. Perjuangan ini jalan terus sampai bisa kita laksanakan di Republik ini. Dan ini adalah perjuangan panjang, karena itu di satu sisi semangat gerakan tidak boleh berhenti, jalan terus kita, jangan berhenti. Di sisi lain kita juga menghormati dan menghargai keputusan-keputusan kenegaraan yang ada, walaupun hati kita, perasaan kita, pikiran kita tidak setuju dengan keputusan itu. Betul? Tapi kita tunjukkan justru ini cara meyakinkan bahwa yang berada dalam gerakan perubahan ini bukan orang-orang yang destruktif dalam kehidupan bernegara. Orang-orang yang konstruktif. Ya, kami tidak setuju, kami tidak suka, perasaan kami tidak bersama, tapi kami menghormati keputusan konstitusi. Lalu apa? Sekarang kita teruskan perjalanan ini. Bapak sekalian, perjuangan itu jangan dilihat sekedar sebuah peristiwa yang harus segalanya selesai di situ. Kita berada di Jogja. Dari Jogja ini, salah satu kota yang menjadi tempat pasca kemerdekaan, pusat revolusi. Tapi sebelum kemerdekaan, Bapak Ibu sekalian, perjuangan itu di Bandung, di Surabaya, di Semarang, di Jakarta. Coba ingat-ingat, ketika tahun 05 Syarikat Islam mulai, 08 Budi Utomo mulai, 28 ketika Sumpah Pemuda, kemudian tahun 30-an itu tahun di mana pejuang-pejuang kemerdekaan itu keluar masuk penjara, itu periode itu. Coba Bapak sekalian, kalau mereka ngobrol kanan kiri, terus mereka bilang kita menuju kemerdekaan, lalu kanan kiri tanya, kapan Pak? Kapan Mas? Memang bisa terjadi. Hari ini kita melihat 05, 08, 28, tahun 30-an sampai kemudian akhirnya merdeka 45 itu bisa diceritakan dalam waktu 5 menit. Bisa diceritakan dalam waktu 10 menit, tergantung mau seberapa detail kita menceritakannya. Tapi bagi mereka yang menjalani proses itu bertahun-tahun, membutuhkan stamina, konsistensi, ketekunan, keteguhan yang insya Allah itulah yang dimiliki oleh kita semua di sini. Jadi, ketika kita melihat peristiwa yang terjadi di tahun 2024 ini, tempatkan dalam konteks waktu Indonesia yang panjang. Usia Indonesia bukan sekedar usia badan kita. Republik ini usianya panjang, dan gagasan perubahan itu memiliki juga harapan hidup yang panjang. Karena itu jangan dimatikan harapan hidup untuk perubahan itu, justru harus dihidup keraskan harapan itu. Dan di tahun 2024 ini sudah dites. Ini gagasannya sebetulnya gagasan sedikit orang atau banyak orang? Ketika 1945 itu terjadi merdeka, apa opini yang dibentuk? Opini yang dibentuk adalah itu sekedar kemauan segelintir orang yang pada sekolah, yang pada mikir untuk mengambil alih demi kekuasaan mereka, bukan kemauan seluruh rakyat. Segelintir orang. Terjadilah gerakan yang kita kenal dengan Rapat Akbar Ikada di lapangan Ikada, ketika rakyat Jakarta berkumpul mengkonfirmasi kesepakatan sekelompok orang itu dengan berkumpul sekitar 250.000 orang
Di saat penduduk Jakarta waktu itu diperkirakan hanya sekitar 300 sampai 350 ribu. Bayangkan, penduduknya sudah 350 ribu penduduk Jakarta, yang datang 250 ribu. Sesudah peristiwa Ikada, Jepang gentar, tidak berani lagi keluar dari Kemayoran, tidak berani lagi keliling-keliling kemana-mana. Kenapa? Karena sekarang mereka mendapatkan konfirmasi bahwa keinginan merdeka bukan keinginan segelintir orang, tapi keinginan seluruh rakyat kebanyakan yang mereka masih belum mulai huruf. Nah, gagasan perubahan kita bawa kemarin dengan segala macam turunannya, lalu dibawa dalam kontestasi. Dan apa yang terjadi? Yang kita saksikan kemarin, pemilu yang penuh dengan berbagai macam penyimpangan, betul tidak? Ada bantuan sosial yang diakui oleh para hakim sebagai problematik. Ada pengerahan aparatur negara yang diakui oleh para hakim sebagai problematik. Ini bukan gitu ngomong nih, saya mengutip kata-kata hakim nih. Karena dalam dissenting opinion disebut, betul ya, saya boleh kutip itu sekarang. Dengan itu semua masih ada lebih dari 40 juta orang yang tahan iming-iming, yang tahan tekanan dan memilih berada di jalur perubahan. Ini 40 juta, bukan sekedar seuangan ini, bukan sekedar para tokoh-tokohnya saja. 40 juta orang yang diberi imbalan, mereka mengatakan terima kasih, kami tetap berada di jalur perubahan. Yang diberikan tekanan dan mengatakan mohon maaf, kami tetap berada di jalur perubahan. Jumlahnya berapa? 40 juta lebih. Karena itu kita harus tengok ke depan. Haruskah angka ini dikecilkan atau dibesarkan? Harus gimana? Besarkan atau dikecilkan? Berani perjuangan kita maju terus ke depan, membesarkan angka ini. Kalau kemarin lolos threshold kecil aja tidak dapat, berarti kita berada di dalam situasi gagasan tidak nyambung dengan aspirasi. Ini tidak, justru 40 juta anak inilah sekalian ke depan yang harus dirawat. Dirawatnya bukan semata-mata dengan pertemuan rutin, tapi dirawatnya dengan pemikiran yang dikonfirmasi oleh 40 juta orang ini, langkah yang dikonfirmasi oleh 40 juta orang ini, sikap yang dikonfirmasi oleh 40 juta orang ini. Karena 40 juta ini menginginkannya adalah konsistensi di dalam perjuangan, kelempangan di dalam membawa gagasan perubahan ketika muncul landscape yang baru. Karena itulah kita bersama-sama di sini, saya rasa mengukuhkan niat kita untuk terus konsisten di dalam jalur perubahan. Jadi kita harus terus ke sana. Sambil kita harus pikirkan sama-sama format detail langkahnya seperti apa. Kemarin saya ditanya, saya sampaikan kita rehat dulu sebentar. Rehat itu apa ya? Rehat itu kan jeda, kalau lihat di kamus nih, jeda yang sifatnya mengumpulkan energi lagi itu namanya rehat. Jadi rehat, makan, istirahat, minum, habis itu jalan lagi, itu namanya rehat. Kita rehat sebentar, tengok peta baru, tengok rute baru, tengok potensi-potensi baru, tapi gagasan yang diemban tidak boleh diturunkan. Rencana yang sudah di pundak tidak boleh dihentikan. Itu harus kita bawa terus ke depan. Jadi ini bekal yang luar biasa Bapak Ibu, dan terus terang sekalian, di antara pembicaraan elit di Jakarta, hampir semua menengok ke 40 juta ini dengan takjub. Kenapa? Karena tahu persis seperti disampaikan Bang Tamsil tadi, operasi itu luar biasa, masif. Tapi apa yang terjadi? Tetap ini ada blok yang jumlahnya luar biasa besar, dan istilahnya itu mereka adalah diberikan istilah, saya lupa istilahnya apa ya? Saya lupa terminologi yang dipakai.
bukan pemilih loyal, tapi kira-kira seperti itu. Pemilih-pemilih yang memilihnya itu dengan pengetahuan, dengan keyakinan, bukan sekedar asal random memilih. Ini yang memberikan karakter berbeda di pemilih yang milih 01 kemarin. Jadi saya berharap kepada semua para relawan dan semua yang bekerja dengan penuh keikhlasan untuk terus merawat barisan yang ada. Kalau di sini disebutkan mengawal, tadi Bang Tamsil bilang menuntaskan, yang dikawal adalah gerakannya. Idenya kita tuntaskan. Tapi semua unsur-unsur. Pas tadi saya duduk di sini, kan tadi MC bilang dilarang, jangan banyak yang jangan maju foto, jangan dijagain foto. Kan tetap aja semangat semua datang. Ada salah satu datang tadi dari Temanggung. Mana Temanggung tadi? Nah itu begitu datang Pak Anies, saya selalu demo di setiap acara. Ibu kemana aja Bu tadi? JIS, KPU, MK, DPR. Loh, lah kalau itu saya jadi datangi, apalagi cuma di sini, ditembus sama dia. Tembus. Kalau bisa jadi tembus semua-semua, masa di sini berhenti? Nggak mungkin. Saya tadi cerita Mas Lukman, Mas, saya duduk di sini, Mas, yang barusan tadi Ibu foto itu, Ibu mengatakan saya datang. Saya hari ini 2 kali di bandara di mana di Jakarta dan 2 kali di bandara di Jogja mengalami yang seperti ini. Yang ibu yang sampaikan, Pak saya datang, Pak saya hadir, Pak saya ikut. Saya ngantar anak ke cari sepatu, ketemu ibu-ibu, sekeluarga. Pak kami sekeluarga jam 2 pagi kami jalan kaki di JIS. Kemana saja saya ketemu? Ya, habis jam 1. Ya, kalau saya bilang ini semua nggak cuman tangan, ya kan? Itulah yang membuat perjuangan kita ini jadi luar biasa. Orang-orang ikhlas yang tak pernah terlihat di depan sana, yang menggunakan seluruh energinya, tenaganya. Karena itu jangan berhenti di sini, masih panjang perjuangan kita ke depan. Dan kami menemukan situasi seperti ini banyak tempat. Ada sebuah kota, memang kita kalau keliling-keliling itu selalu penuh dengan hambatan. Tapi di setiap bersama dengan kesulitan ada bukan sesudah kesulitan ada kemudahan, bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Satu kota nih, kami pernah kali macam-macam. Di Madura sana unik. Kita sampai ruangan yang tempat kita buat acara itu listriknya mati. Ternyata matinya bukan cuma gedungnya, sekota listriknya dimatikan. Top betul itu. Kan kalau giliran biasanya diberitahu 2-3 hari sebelumnya kan? Ini tidak diberitahu 2-3 hari sebelumnya, gilirannya diketahuinya pagi. Acara jam 9, jam 7 diberitahu listrik mati. Ya sudah, listrik mati. Mau masang genset, bukan genset, apa namanya? Ya genset ya betul. Genset, generator itu tidak boleh nyambung ke kabel PLN. Hanya boleh nyambung di kabel dalam gedung. Pokoknya mereka luar biasa. Nah itu satu, ini contoh aja. Tapi yang unik, ada di sebuah tempat, sebuah kota, cara menghentikannya lebih bagus. Bagaimana caranya? Kan kita mengeluarkan jadwal, tanggal sekian kota ini, tanggal sekian kota ini. Nah, di kota itu dituliskan kita akan datang. Semua gedung pertemuan di kota itu di booking hari itu. Loh kan repot gitu Pak. Jadi panitia setempat cari ballroom manapun penuh, hotel manapun sudah di booking, habis. Kan biasanya disisakan 1 atau 2 kan pasti ada. Ini habis semua. Sampai akhirnya satu-satunya gedung yang masih tersedia adalah gedung pernikahan yang hanya untuk pernikahan, tidak pernah untuk dipakai acara lain. Memang gedung itu dirancang untuk pernikahan milik ibu-ibu perias. Jadi memang itu hanya gedung dipakai untuk pernikahan, nggak pernah dipakai seminar, konferensi. Jadi panitia terpaksa pinjam tempat itu, datanglah ke sana, lalu bicara,
mau disewa acara ini. Acara apa? Ya acara kampanye indoor. Panitia dananya terbatas. Tanya, boleh nggak minta diskon? Karena tempat walimah ini agak mahal di sana, lumayan premium lah gitu. Premium. Terus, wah kalau mau diskon harus ketemu sama pemilik. Kalau manajemen nggak bisa. Jadi dia minta ketemu pemiliknya, lalu pemilik tanya, mau buat apa? Kampanye indoor. Indoor apa ini? Ya, Anies Muhaimin. Nah, kalau ini kan lampunya mati, bukan listriknya ya mati. Ya, biar lebih gini mungkin, biar lebih romantis gitu ya. Nah, jadi bicara dia pada si pemilik gedung itu, diberitahu bahwa ini untuk kampanye Anies Muhaimin, yang datang siapa? Yang datang Pak Anies. Oh ya sudah kalau gitu, pakai saja gratis 0 rupiah. Jadi itu tadi, bersama kesulitan ada. Malah ditanya berapa jumlah panitianya, disiapin makan siang untuk seluruh panitianya, semua yang terlibat oleh itu. Nah, ini 1 dari 40 juta itu loh Bapak Ibu. Ini 1 dari 40 juta itu. Itu ceritanya seperti ini Bapak Ibu, berderet di Pekanbaru. Ada seorang ibu namanya Ibu Yus, punya restoran yang biasanya banyak sekali. Sama, relawan-relawan mau pinjam tempatnya. Karena uangnya terbatas, minta menu yang dipilih-pilih. Saking dipilih-pilihnya sampai orang yang dipilih itu ngomong ke atasannya, ini mau pinjam 1 ruangan tapi menunya super irit. Kira-kiranya tuh opo ya masih cucok gitu loh. Jadi ngomong sama si pemilik. Nah pemiliknya tuh datang, kasihan juga berapa orang? Ya kira-kira 70 orang. Ini menunya betul 70 orang mau begini aja. Iya. Karena memang kita nggak mampu kalau lebih. Ini apa toh acaranya? Ini relawannya Anies. Oh Anies, ya udah kalau gitu gratis sekarang. Dan bukan hanya itu, rumah makan itu dijadikan tempat pertemuan seluruh persiapan untuk Pilpres dan semua pertemuan 0 rupiah bayarnya dan diberi makanan semua pemilihnya. Oh ini, saya bisa ceritain panjang, banyak. Yang pasti Bapak Ibu semua, para pejuang ini juga menemukan yang seperti ini. Itulah sebabnya kita harus rawat. Kenapa? Karena ini dinyalakan dengan bahan bakar ketulusan. Ini dinyalakan dengan bahan bakar keikhlasan. Jaga niat itu dan mari kita doakan sama-sama semua yang terlibat didekatkan dengan istiqomah. Didekatkan dengan amanah di dalam menjaga ini semua. Di saat sekarang ini sudah gonjang-ganjing, saya ditanyain terus, Pak Anies mau gabung kabinet apa tidak? Tidak setuju. Nah terus saya bilang, saya ikut kitchen kabinetnya istri saya aja. Iya. Loh, tapi gini, kalau saya jawab sekarang nih, oh iya, saya tidak mau ikut. Terus yang saya bilang, memangnya ditawarin? GR bener ya. Memang ditawarin? Gaya, nggak mau, kita nggak nawarin. Tapi kalau kita bilang, iya, bersedia, memangnya ada tawaran? Jadi saya bilang, saya akan jawab ketika ada peristiwanya. Tapi kalau jika saya akan menjawab. Saya katakan saya akan terus berada di jalur perubahan. Kan jalur perubahan itu bukan soal kabinet dan tidak, betul tidak? Iya. Jadi jangan dibelokkan begitu, sekedar supra sama kabinet dan tidak. Kenapa? Gagasan perubahan kita jauh lebih besar daripada urusan berada di dalam dan di luar kabinet. Jadi kami berencana untuk menjaga silaturahmi ini. Jadi kami nanti hari ini di Jogja, insya Allah besok di Surabaya. Insya Allah pekan depan saya akan di salah satu kota di Sumatera. Nanti berikutnya lagi insya Allah nanti ke Sulawesi.
Yeay. Nah, diurutkan aja nanti. Ini usul Purwokerto. Ya. Pelan-pelan Bu, pelan-pelan. Insya Allah nanti sampai. Tapi apa, Bapak sekalian? Yang saya ingin sampaikan kepada semua di sini, titip rawat barisan perubahan ini dan jangan menghabiskan energi meributkan gosip-gosip yang tidak perlu. Jangan kita ini saatnya menjaga persatuan. Jangan kita mendengar gosip berantem. Lalu kita bicara jika itu belum kejadian, jadi tidak usah dipeributkan. Kalau sudah kejadian baru kita bicarakan. Tapi kalau belum, jangan. Yang sifatnya jika lewatkan. Tapi kita jaga. Jadi saya titip kepada semua untuk gerakan ini disimpulnya masing-masing disiapkan. Dan ke depan sekalian kita harus memikirkan cara-cara baru. Saya sampaikan kemarin kepada teman-teman Mas Lukman dan kawan-kawan pada saat ada acara di Solo bulan lalu, sebelum puasa ya, kita jumpa sebelum puasa, bahwa melakukan perubahan di Indonesia di masa yang akan datang membutuhkan kemampuan di diri kita untuk melakukan perubahan atas teknik, cara, metode. Kenapa? Karena kita akan berhadapan dengan zaman yang baru, kita akan berhadapan generasi yang baru. Ibu sekalian, yang berkumpul di sini mayoritas usianya di atas belasan tahun. Betul ya? Nah, mayoritas. Coba aja dicek. Yang usianya di bawah 20 tahun, coba acungkan tangan. Sepi Pak. Betul kan? Sementara segmen terbesar di masa yang akan datang adalah kelompok yang usianya muda. Jadi kita harus mulai memikirkan metode, cara yang baru. Kenapa? Karena ujungnya bicara tentang jumlah suara. Ini punya waktu untuk memikirkan caranya. Saya ketemu dengan anak-anak belasan tahun usianya dan oleh mereka saya dipanggil Abah. Kalau di sini saya dipanggilnya Dik. Nah iya Bang. Pak Komaidi kalau panggil saya Nak Anis. Karena beliau sahabatnya sama kakek saya. Jadi saya nih hitungannya, ya kalau cucu janganlah, beliau Nak lah paling tidak. Tapi apa sekalian, ketika ketemu dengan anak-anak itu panggilnya Abah. Walaupun panggilan Abah itu terlalu luas sekarang itu. Karena orang tua pun manggil saya Abah sekarang. Ya, satu ketika saya periksa dokter general check up, dokternya nyapa saya, apa kabar Abah? Repot dipanggil dokter Abah. Apa yang menarik dari anak-anak muda biasa tahun ini? Mereka punya cara tersendiri ketika memilih mendukung. Terus sekalian, sampai dengan sekarang saya tidak pernah ketemu dan mereka tidak pernah mau menjelaskan identitasnya. Ingat pemasangan videotron di mana-mana itu? Itu kan mereka iuran, itu kan masang videotron. Mereka iuran bikin videotron dan kemanapun kami berkampanye selalu ada booth tempat anak-anak ini menunjukkan materi-materi kampanyenya. Semuanya belasan tahun usianya. Paling awal 20-an, tua-tuanya. Dan ketika kami undang ketemu, mereka datang dengan menggunakan masker di mukanya. Masker. Jadi kita bilang, dan mereka mengatakan, Abah, kami ingin mendukung dan Abah tidak perlu kenal kami siapa. Tidak perlu tahu saya ini siapa. Tidak perlu Abah tahu kami sana. Sampai ketika pertemuan dijadikan kode yang mau, yang tidak pakai masker boleh fotonya dipampang, yang pakai masker karena tidak mau fotonya dipampang. Dan sebagian besar pakai masker namun juga. Padahal mereka datang ke Jakarta dari Medan, dari Surabaya, dari Makassar, pakai tiket sendiri. Bahkan ada yang gambar dijual untuk beli tiket ke Jakarta.
Kita ketemu dengan generasi baru yang alhamdulillah mereka menitipkan kepercayaan pada gerakan perubahan Amin ini. Dan itulah sebabnya kita mengakhiri proses ini dengan kematangan bernegara. Karena generasi ini juga menginginkan bernegara yang terhormat. Mereka nggak mau bernegara yang tidak terhormat. Dan apa yang kemudian terjadi? Sekarang mereka tumbuh terus berkembang. Bulan puasa kemarin mereka bikin halal bihalal, buka bersama. Saya datang, itu antar mereka ternyata juga baru pertama kali berjumpa. Selama ini perjumpaannya hanya lewat HP, nggak pernah ketemuan. Sementara kalau kita di sini kan ketemuannya dari zaman dulu kan, Pak. Mereka ini baru ketemu, idenya sama, percaya sama, iuran dalam angka yang besar, satu sama lain tanpa pernah jumpa satu sama lain. Tapi apa? Transparan. Semua keluar dan masuk itu laporannya sama, rapi, tertib. Kepercayaan luar biasa. Nah, jadi Ibu sekalian, metode baru, cara baru harus kita pikirkan. Kita berbicara dengan generasi anak-anak kita. Mereka yang nanti akan ikut meneruskan perjuangan perubahan itu. Kita sekarang harus betul-betul melakukan yang kedua pesannya, menyiapkan generasi pejuang perubahan untuk masa depan. Jangan hanya dari kalangan kita sendiri, tapi jangkau dari kalangan yang lain. Ini menjadi bahan untuk kita ke depan. Jadi Ibu sekalian, saya pikir kita semua bersyukur sudah melewati kemarin dengan kegemilangan. Hasil yang kita dapatkan kemarin kita syukuri. Sambil kita tahu kita bisa menang jika pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan. Bisa menang. Bisa. Belum tentu, kita nggak bisa mengatakan kita pasti menang, tapi kita bisa. Tapi dengan segala macam peristiwa itu sulit siapapun untuk bisa menang. Seperti dikatakan cerita Bang Tamsil tadi. Jangan kita berhenti di sini. Kita jalan terus ke depan, kita rawat, dan nanti pada waktunya saya akan ngobrol dengan teman-teman semua. Kita rumuskan langkah apa yang paling tepat untuk kita kerjakan di bulan-bulan ke depan. Karena bulan-bulan ke depan nih, hitungannya bukan tahun-tahun ke depan. Di bulan-bulan. Nah, mudah-mudahan ini Bapak sekalian akan terus ikut mendukung langkah-langkah kita ke depan besok ini. Siap ya? Dan tadi sampaikan, yang penting tetap berada di jalur. Insya Allah itu akan kita jaga sama-sama, karena inilah yang menjaga api perjuangan kita. Dan dalam rangka halal bihalal ini, saya ingin secara khusus menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin di bulan Syawal lewat Ramadan. Semoga Ramadan kita mengantarkan kepada pribadi yang lebih tinggi tingkat ketakwaannya. Dan dalam peristiwa 1 Syawal dan bulan Syawal, halal bihalal, yang aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf atas salah dan khilaf, baik salah dan khilaf yang saya ketahui maupun salah dan khilaf yang saya tidak ketahui. Mohon dimaafkan, semoga Allah bukakan pintu ampunan kepada kita semua. Titip sampaikan salam kepada semua pejuang perubahan yang belum berjumpa pada majelis ini. Insya Allah pada waktunya kita akan berjumpa dengan semuanya. 12. Sekali lagi kita tepuk tangan kepada penyelenggara yang sudah menyiapkan acara luar biasa. Mas Fahmi, Mas Narto, Mas Niam, Mas Lukman, Bang Tamsil, dan semua saja yang sudah terlibat. Terima kasih banyak. Insya Allah kita akan berjumpa lagi, bersilaturahmi lagi di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.